Sebelumnya kantor Tempo mendapat teror paket kepala babi dari pengirim tak dikenal. Paket itu bertuliskan Cica, salah satu wartawan dan pembaca acara Bocor Alus di YouTube Tempo. Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi mah dimasak. Dimasak aja. Anggapan jadi ancaman pembunuhan gitu, Pak. Gimana Pak responnya, Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes aja. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan? Pernyataan Hasan Nasbi soal teror kepala babi ke jurnalis Tempo agar dimasak saja menuai kritik dari kalangan masyarakat sipil. Ucapan Hasan dinilai tidak berempati dan mengabaikan prinsip kebebasan pers. Apa kita hari ini? Babi, main babi. Ya, hari Kamis kami mendapatkan kiriman paket babi ya. Ya. Kepala babi. 20 Maret 2025. Sebenarnya dikirimnya hari Rabu ya, tapi baru dibuka itu hari Kamis gitu. Untuk yang ngasih babi, saya peringatkan Anda, kenapa ngirimnya mentah? Saya kecewa. Harusnya matang. Dan kupingnya sudah tidak ada. Itu bagian babi paling enak sih. Selamat malam, jumpa lagi dengan Pak Akid. Seperti kita ketahui bersama bahwa majalah Tempo atau wartawan Tempo, khususnya Francisca, ini mendapat kiriman kepala babi. Kepala babi ini udah nggak ada kupingnya ya. Jadi yang seperti disebutkan tadi, ditanyakan kepada juru bicara istana Hasan Hasbi. Hasan Hasbi sini menjelaskan kalau dapat kepala babi ya sudah makan saja ya. Jawaban yang sepertinya meremehkan apa yang terjadi gitu ya. Sifatnya ini di kalangan pers saat ini adalah intinya ingin pembungkaman terhadap pers gitu. Jadi dia bilang dimakan saja, dan saya lihat kok dia juga minta babi, daging babi gitu. Ya kan diminta dagingnya, bukan babi, bukan kepala babi. Udah kepala babi, dan bagian terenaknya menurut Francisca ini udah hilang, udah nggak ada. Posisinya juga terpenggal, jadi istilahnya ancaman tersebut adalah untuk membungkam pers yang kita tahu di sini Tempo dengan Bocor Alusnya tajam sekali gitu ya, mengkritik pemerintah dengan detail-detailnya ya, contohnya di kasus Pertamina, terus kasus pagar laut, kemudian di kasus Gibran capresan, dan banyak hal lah yang dikritik, dan mereka sangat tajam menurut Pak gitu ya. Yang disiarkan itu tajam dan seperti apa ya, seperti ingin menghajar pemerintah gitu. Setelah babi, belum lama ini Sabtu kemarin itu dikirimi bangkai tikus, kalau nggak salah jumlahnya 6, yang kemudian bangkai tikus ini juga kepalanya terpisah dari badannya. Jadi intinya seperti pengancaman gitu ya. Nah ini kalau zaman dulu, di zaman Orde Baru yang kita tahu dulu ya, Sinar Harapan, Suara Pembaruan ya, kasusnya pada saat itu ada berita yang tidak disukai oleh pemerintah sudah dibredel, dicabut izinnya gitu ya. Kalau sekarang mungkin nggak bisa. Nah ini ditengarai kan orang-orang yang punya kepentingan, yang tersinggung atau yang tidak menginginkan Tempo ini kan juga orang-orang yang punya kepentingan itu merasa gimana ya, gue punya entah itu manfaat, entah itu dari finansial gitu, dari pihak kekuasaan, dan lain-lain lah. Intinya pihak-pihak yang punya kepentingan dalam hal ini itu merasa terganggu dengan adanya berita dari Bocor Halus, yang karena kita ketahui Francisca ini adalah satu reporter dari Bocor Halus gitu. Jadinya ya apalagi kalau yang bukan diserang itu, yang pasti kan diserang reporter-reporternya itu dengan istilahnya simbolis ya, itu kan simbolis tuh ya, kepala babi yang
udah dipotong, tidak ada kupingnya, kemudian bangkai tikus yang sudah tidak ada kepalanya juga. Yang dikirim tuh bangkai tikusnya bukan lewat paket tapi dilempar ya. Infonya seperti itu, dimasukin ke dalam kardus, dilempar ke tempat Tempo ya, seperti itulah gitu. Dan dalam hal ini Kapolri juga menanggapi ya, Pak Listio Sigit Prabowo, nah ini juga menanggapi, artinya usut tuntas gitu teror di majalah Tempo. Tapi ya kalau pada saat ini apakah rakyat percaya dengan kondisi institusi polisi yang pada saat ini kita ketahui itu ya seperti itu juga gitu. Pada siapa kita harus percaya? Yang penting menurut Pak Gita, buat teman-teman majalah Tempo, reporter bocor harus tetap semangat ya, karena kami juga butuh info dari kalian. Bila pembungkaman terhadap pers ini terjadi, ya udahlah, kita balik lagi ke zaman dulu, seperti dulu lagi ke Orde Baru. Mungkin juga Pak Git ya, atau teman-teman yang dibahas ya, biasanya tentang kritik dan segala macam, itu ya jadi ada pembatasan-pembatasan gitu, nggak bisa yang sifatnya bukti, yang bisa sesuatu yang sifatnya bukti otentik itu nggak bisa dikemukakan begitu saja gitu loh. Harus ditahan, kalau nyinggung dibredel atau dikejar seperti Orde Baru ya seperti itu. Yang akhirnya hak demokrasi ini hilang gitu. Hak demokrasi dalam berpendapat, menyampaikan pendapat ya, ini akan hilang. Baik teman-teman, kita ambil kesimpulan yang artinya dalam hal ini kita atau Pak Git gitu ya merasa prihatin dengan kondisi teror yang terjadi kepada wartawan Tempo, terutama dalam tanda petik bocor halus, karena yang ditujukan itu pengirimannya adalah ke Francisca gitu. Kalau hal ini terjadi kan pasti kebuka gitu. Mereka juga nggak mau diam gitu. Tempo, wah ini dikirim gitu, mereka diam nggak mungkin. Mereka bicara, terus ada babi ya, kemudian bicara gitu ya, kemudian ada tikus ya bicara lagi gitu ya. Makin kelihatan gitu. Dan kalau nanti Polri bisa menyelesaikan masalah ini, ya ini kita acungi jempol buat Polri. Artinya ketahuan lah siapa biangnya. Tapi kalau dipikir-pikir ya, untuk sampai ke biangnya ini juga repot ya. Paling ya seperti pagar laut gitu ya. Betulnya udah ketahuan biangnya siapa, mentok ke situ turun aja, cuman sampai di Kades Kohot. Kayaknya repot emang kalau mau sampai ke biang gitu. Ya, begitulah kondisi Konoha. Yang kedua, ini yang utama kalau menurut Pak Git ya, jangan sampai kebebasan pers ini hilang gitu. Artinya bocor halus dalam hal ini masih dalam masih dalam batas etika yang wajar kalau menurut Pak Git, karena disertakan dengan bukti gitu. Kalau memang tidak ada bukti atau itu ngawur istilahnya, nah pihak yang merasa dirugikan oleh bocor halus silakan saja ungkit atau angkat masalah ini ke pengadilan. Ini yang dikemukakan tidak benar, adu argumen di pengadilan, dan kita lihat buktinya siapa yang akan benar. Kan harusnya begitu ya, kalau negara ini memang negara hukum, biar kita lihat siapa sih yang fair, siapa yang tidak fair gitu. Apakah ini dari pihak yang berkepentingan untuk menjatuhkan wartawan Tempo, ataukah memang wartawan Pak Tempo di bocor halus yang benar-benar tidak profesional dalam hal ini. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.